Berikut adalah ciri-ciri orang yang telah bertemu Tuhan dalam makna hakikat atau tasawuf, disampaikan secara panjang dan mendalam berdasarkan ajaran para sufi dan ulama tasawuf. 1. Hatinya tenang dan tidak terguncang oleh dunia. Orang yang telah bertemu Tuhan dalam makna hakikat akan memiliki hati yang sangat tenang. Dunia tidak lagi menjadi pusat perhatiannya. Ia tidak gembira berlebihan saat mendapatkan dunia dan tidak sedih saat kehilangan. Ia seolah sudah mati sebelum mati. Sebagaimana pepatah dari Imam Al-Ghazali, "Mautu qabla an tamutu." Orang yang bertemu Allah tidak lagi bergantung pada apapun selainnya. Dunia menjadi seperti bayangan, bukan lagi tujuan. 2. Selalu hadir dalam kesadaran ilahi. Ia hidup dalam kesadaran terus-menerus bahwa Allah bersamanya. Bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam berjalan, berbicara, makan, dan diam. Zikir bukan lagi sekadar di lidah, tapi telah meresap ke seluruh kesadaran jiwanya. Ia seperti orang yang sedang melihat Allah, walau dengan mata batin. Inilah yang disebut ihsan dalam hadis Jibril. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. 3. Fana, luruhnya ego. Ciri penting dari orang yang telah bertemu Tuhan dalam tasawuf adalah ia mengalami fana, yaitu lenyapnya ego atau keakuan. Ia tidak lagi merasa memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri bukan miliknya. Yang ada hanyalah Allah. Ia berkata seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, "Aku mencintaimu bukan karena surga, dan aku menyembahmu bukan karena takut neraka. Aku mencintaimu karena engkau memang layak dicintai." Akhlaknya lembut, penuh kasih sayang. Orang yang sudah mengenal Tuhan tidak akan menyakiti makhluk. Ia melihat ciptaan dengan pandangan cinta dan rahmat. Ia menjadi pancaran kasih Allah di bumi. Ia mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam, dan selalu ingin memberi manfaat, bahkan kepada orang yang menyakitinya. 5. Sedikit bicara dan banyak merenung. Ia tidak tergoda untuk menunjukkan ilmunya atau membanggakan kedekatannya dengan Tuhan. Ia lebih memilih diam karena sadar bahwa kata-kata tidak bisa mewakili pengalaman batinnya. Bila ia bicara, ucapannya menenangkan dan menyentuh hati. 6. Menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Seorang arif, orang yang telah makrifat, memandang setiap kejadian sebagai manifestasi kehendak Tuhan. Baginya, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah tanda atau ayat yang menunjuk kepadanya. Bahkan dalam musibah, ia melihat rahmat. Bahkan dalam kesakitan, ia menyaksikan kasih sayang Allah. 7. Hidupnya sederhana dan zuhud. Ia tidak terpikat oleh kemewahan. Walaupun hartanya sedikit atau banyak tidak mempengaruhinya. Ia ambil dari dunia sekadar untuk cukup, dan selebihnya ia serahkan kembali untuk maslahat orang lain. 8. Malu yang dalam kepada Allah. Setiap kali ia ingat Allah, hatinya bergetar oleh rasa malu dan cinta. Dia tidak lagi takut akan hukuman, melainkan malu jika tidak bisa membalas cinta Allah yang begitu besar. 9. Terpancar cahaya dari wajah dan akhlaknya. Orang-orang di sekitarnya merasakan ketenangan bila berada di dekatnya. Kata-katanya mengobati, senyumnya menenangkan. Ia tidak perlu mengaku bahwa ia dekat dengan Allah. Kehidupan dan perilakunya sudah menjadi bukti. 10. Hidupnya penuh doa dan penghambaan. Meski ia sudah dekat, ia tidak pernah berhenti berdoa dan merendah. Ia justru merasa semakin kecil di hadapan Allah. Ia menangis dalam sujud, bersyukur dalam kelapangan, dan berserah dalam kesempitan. Kesimpulan, bertemu Tuhan dalam hakikat dan tasawuf bukan berarti melihat dengan mata, tapi mengalami kehadirannya dengan hati yang jernih, batin yang tunduk, dan ruh yang tenggelam dalam cinta. Ia adalah keadaan, bukan cerita. Ia adalah rahasia dan bukan pertunjukan.